Halo semuanya, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan beberapa rumus penting di Excel, terutama untuk mengolah nilai siswa. Semoga bermanfaat ya. Jadi, yang pertama, di sini ada kolom total nilai siswa, dan kita mau jumlahin semua nilai dari masing-masing siswa. Caranya, kita pakai rumus yang namanya sum. Nah, apa sih itu sum? Sum adalah salah satu rumus dasar di Excel yang fungsinya untuk menjumlahkan angka-angka dalam satu atau beberapa sel. Intinya, sum itu kayak kalkulator otomatis buat ngejumlahin angka di Excel. Jadi, kita ketik sama dengan sum dalam kurung, kita blok C2 sampai E2. Artinya, Excel akan jumlahin nilai dari kolom C2 sampai E2. Setelah itu, kita tinggal tekan Enter dan nanti hasilnya keluar. Kalau udah, kita tarik ke bawah biar semua sel baris siswa dapat total nilainya masing-masing. Nah, semua sel sudah terisi otomatis dengan hasilnya. Selanjutnya, kita mau tahu nilai rata-rata dari masing-masing siswa. Caranya, di sini kita akan menggunakan rumus average. Di Excel, average atau rata-rata adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai tengah dari sekumpulan data numerik. Di sini kita akan ketik sama dengan average, buka kurung, blok C2 sampai E2. Itu artinya Excel akan jumlahin nilai dari C2 sampai E2 terus dibagi jumlah kolomnya. Setelah itu, kita tekan Enter. Tarik juga ke bawah biar semua rata-rata siswa muncul. Nah, kita tarik seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, semua sel akan terisi otomatis dengan hasilnya, seperti yang bisa kita lihat. Nah, sekarang kita mau tahu siswa ini lulus atau enggak. Untuk itu, kita pakai rumus yang namanya if. If adalah rumus di Excel yang fungsinya untuk mengecek suatu kondisi, lalu memberikan hasil yang berbeda tergantung kondisi itu benar atau salah. Untuk mengetahui status siswa, kita harus menggunakan rumus if di Excel. Rumusnya sama dengan if, buka kurung, kita blok rata-rata nilai siswa, G2 sampai G11. Setelah itu, kita ketik lebih besar dari sama dengan dan kita ketik 65 karena di sini kriteria kelulusannya 65 sampai 100. Kemudian koma, tanda petik 2 lulus. Kemudian tanda petik lagi, koma, tanda petik 2. Lalu kita ketik tidak lulus. Lalu kita ketik lagi, tanda petik 2. Lalu setelah itu kita enter. Dan ini dia, status siswanya langsung keluar di semua sel. Selanjutnya, di sini kita mau mencari banyaknya murid di kelas atau siswa di kelas. Nah, rumus yang akan kita gunakan adalah rumus konta. Konta digunakan untuk menghitung jumlah sel yang tidak kosong, baik itu isinya teks maupun angka. Caranya gampang, kita tinggal ketik sama dengan konta, buka kurung, kita blok nama siswa, A2 dibagi A11, kemudian tutup kurung, lalu kita enter. Nah, seperti yang bisa kita lihat, hasilnya langsung muncul dan selnya otomatis terisi dengan jumlah murid di kelas. Selanjutnya, kita akan mencari nilai rata-rata tertinggi dari para siswa. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus max. Max digunakan untuk mencari nilai yang paling tinggi dari suatu rentang angka. Caranya gampang banget, kita cukup ketik rumus max, yaitu sama dengan max, buka kurung, kita blok
rata-rata nilai siswa. Setelah itu, kita tinggal tutup kurungnya dan tekan enter. Hasilnya langsung muncul, kita bisa lihat nilai rata-rata tertinggi siswa ada di sel tersebut. Selanjutnya, kita akan mencari nilai rata-rata terendah dari para siswa. Di sini, kita akan menggunakan rumus min. Nah, apa sih itu rumus min? Jadi, min digunakan untuk menemukan nilai paling kecil atau paling rendah dari suatu rentang angka. Caranya juga gampang banget, kita tinggal ketik sama dengan min, buka kurung, lalu kita blok rata-rata nilai siswa. Setelah itu kita tekan enter, dan hasilnya langsung muncul deh. Kita bisa lihat beberapa nilai rata-rata terendah yang ada di kelas. Selanjutnya, kita akan mencari tahu berapa banyak murid yang lulus. Untuk itu, kita akan menggunakan rumus COUNTIF. COUNTIF digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi suatu kriteria tertentu. Dalam hal ini, kita mau hitung berapa banyaknya siswa yang statusnya lulus. Caranya kita cukup ketik sama dengan COUNTIF, buka kurung, lalu kita blok status siswa. Kemudian kita ketik koma, lalu ketik tanda petik 2, ketik lulus. Kemudian ketik tanda petik 2 lagi, lalu kita ketik tutup kurung, lalu kita enter. Dari sini kita bisa melihat berapa banyak murid yang dinyatakan lulus. Selanjutnya kita akan mencari tahu jumlah total nilai dari murid-murid yang lulus. Di sini kita akan menggunakan rumus SUMIF. Jadi, SUMIF digunakan untuk menjumlahkan nilai-nilai tertentu berdasarkan suatu syarat atau kriteria. Dalam kasus ini, kita ingin menjumlahkan total nilai dari siswa yang statusnya tidak lulus. Caranya kita ketik sama dengan SUMIF, terus kita ketik buka kurung, lalu kita blok status siswa. Setelah itu kita ketik koma, lalu kita ketik tanda petik 2, lalu kita ketik lulus. Setelah itu kita ketik lagi tanda petik 2, lalu kita ketik koma. Setelah itu kita blok total nilai siswa, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Dan hasilnya langsung muncul, yaitu jumlah total nilai dari murid yang lulus. Yang terakhir, kita akan mencari tahu rata-rata nilai dari murid yang lulus. Untuk itu, kita akan menggunakan rumus average if. Average if digunakan untuk menghitung rata-rata dari nilai-nilai tertentu yang memenuhi syarat atau kriteria tertentu. Dalam hal ini, kita ingin tahu rata-rata nilai dari siswa yang statusnya lulus. Caranya gampang, kita tinggal ketik sama dengan average if, kemudian kita buka kurung, kita blok status siswa, setelah itu kita ketik koma, kita ketik tanda petik 2, lalu kita ketik lulus. Ketik lagi tanda petik 2, ketik koma, lalu kita blok total nilai siswa. Kemudian kita tutup kurung, lalu kita enter. Dan hasilnya, rata-rata nilai dari murid-murid yang lulus akan muncul otomatis di sel. Nah, jadi itu dia tadi beberapa rumus dasar Excel yang kita gunakan untuk mengolah data nilai siswa. Mulai dari menghitung total nilai, rata-rata, menentukan kelulusan, sampai mencari data-data penting seperti jumlah murid, nilai tertinggi, terendah, dan sebagainya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memahami penggunaan rumus-rumus Excel dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.